Dari kita aja paling bener jika FC. Ya tapi lah. Nanti paling pakai gue ya. Ini enggak sunat tahu. Kenapa kamu takut disuntik? Ya, saya takut. Kenapa? Badannya gede, jarum suntik kecil kok takut. Oke, bisa masuk. Iya. Semua itu orang. Nggak apa-apa ya. Udah, Kita bisa mulai ya. Ya. Berarti kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Ini nggak terasa. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Baik, teman-teman ada siap? Ya. Oke, jadi kali ini tadi ada yang dengar kenapa kita dikumpulin di sini? Iya. Nggak dengar tadi? Enggak. Jadi kita dikumpulin di sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi kenapa Mbak ambil dari kalian semua di sini itu berdasarkan daripada pengisian angket dan instrumen kemarin. Jadi itu materinya hari ini tuh adalah materi yang kalian menganggap itu hal yang mungkin pokoknya hasil perhitungan itu rendah dari kalian. Gitu. Jadi disesuaikan semua. Nah, yang mau kita bahas hari ini di sini adalah bagaimana sih cara kita menghadapi kesehatan mental dengan jiwa yang positif. Jadi kesehatan mental ini kan konotasinya biasanya negatif, kecemasan mungkin, terus juga depresi itu kan hal-hal yang negatif, ya kan? Biasanya emosi yang terkandung di dalam gangguan mental tersebut biasanya emosi yang negatif. Nah, kemarin itu kan sudah diberitahu toh kalau emosi itu ada dua. Yang pertama apa? Nah, emosi yang positif itu contohnya apa? Bahagia. Benar. Terus senang, benar. Terus apa lagi? Bahagia, senang aja. Oke, kalau emosi yang negatif apa banyak tuh? Oh, Contohnya banyak. marah, benar. Iri, terus Mary. Oh, ya, iya. terus apa lagi? Sedih. Ya, jadi biasanya kalau gangguan mental itu konotasinya itu hal-hal yang negatif. Ya, sekarang kita ubah pola pikirnya jadi yang positif. Bagaimana sih cara kita melakukan penerimaan terhadap diri ketika kita sudah mengalami atau sudah terindikasi gejala tersebut? Gimana ya, ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang ngomong kita roll aja. Oke, di sini Mbak ada spin. Tahu spin nggak? Tahu. Apa? Mainan spinner itu. Spinner ya. Nah, ini ada spin, masing-masing spin ada nama kalian. Gitu. Ini saya nggak tahu kalau ternyata tuh spinner cowok. Jadi saya kasih warnanya pink gitu loh, beda. Terus ini nanti akan saya roll, saya spin ini, nanti yang keluar namanya itu yang memberikan pendapat, oke? Karena waktu kita nggak banyak jadi pendapat ya. Nah, sebelumnya mungkin dari kalian ada yang tahu gimana contoh dari perilaku positif atau penerimaan diri. Yang pertama adalah kalau dari saya, ini contoh ya. Contoh kalau dari ibu, menerima diri sendiri tanpa syarat. Itu contoh dari ibu. Bisa? Itu contoh ya. Udah terbuka pikirannya, udah tahu apa yang mau bilang? Oke, kamu mulai spinnya ya. 1, 2. Hati. Makan kembali. Gimana tuh cara melakukan atau cara positif terhadap kesehatan mental? Itu ngomong apa? Maksudnya ada cara kembali diri kita walau seandainya kita mengalami kehidupan Anda pribadi. Ada ibu adalah pribadi pacar. Kalau dari bahasa lagi berpikir
pikiran positif. Nah, oke, dia pikiran positif dan bahasa dia pikiran positif itu yang masih tulisan sedikit. Gitu dong. Nanti giliran kalian ya, awas kalau nggak bisa jawab. Ayo dipikirkan. Gimana pikiran positif bahasa sedikit? Mungkin aja ngomongin kemarin. Kita forum ini. Terus sih. Ayo, mungkin ada yang tahu lagi kemana? Bilang mesti ya. Hobi. Bahasa ini gimana? Terhadap pemikiran positif itu yang seperti apa sih? Menurut Mbak Sep? Oke, tenang lagi. Woi, boleh. Haida. Tuh, nanti. Tapi kalau misalnya kita mendapati diri kita tuh memiliki gangguan mental, apa harus yang kita tahu? Berarti yang menghilangkan kriminalitas Semacam ya, cara cara menerima. oh ya saya nggak mau gangguan mental. Cara menghilangkan boleh silakan. Saya nggak mau gangguan mental. Main. Nanti boleh sih, bisa. Terus lanjut ke yang lain. Semua lupa yang tahu. Silakan. Berpendapat kamu. Gimana cara melakukan positif atau apa istilahnya? Ya penerimaan kalau kita memiliki atau terinfeksi gejala gangguan. Hah? Apa? Beradaptasi dengan sangat itu. Beradaptasi. Coba jelaskan beradaptasi yang gimana? Beradaptasi yang Terima kasih. Apa ya? Kami apa jadi? Kami beradaptasi. Gus. Sekarang berarti tinggal ya sih sama Mas Hendra dan apa ya? Udah harus punya jawaban ya, jelasin ya jawabannya. Jauh-jauh mungkin konsultan. Kita nggak ada apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tiga orang nih. Hendra, yuk. Silakan. Menguranginya dengan melakukan hal-hal yang bikin kita senang, tidak memikirkan pribadi, dan dengan itu kita kayak main atau jalan-jalan. Tuh, berarti melakukan hal-hal yang menyenangkan juga ya. Ya, Oke, bagus, jawaban yang bagus. Kayak healing, kayak main, perlu. Oke, baik. Berarti tinggal sisa 2 kandidat nih. Ada kerja mohon kerja sih. Ayo, tinggal 2 kandidat kita spin ya. Siap-siap dengan jawabannya. Silakan. Oke, masih drama. Ini udah parah banget. Gimana pertanyaannya? Ini udah parah jadi hitung. Asli. Ayo coba ditanya ke temannya gimana pertanyaannya. Apa coba pertanyaan tadi? Masih diomongin Oh, sebenarnya. Mas kok mikir kok positif kok? Heeh. Kan udah kan Tangan selamat biar happy. Kita berpikir positif dengan cara menghilangkan stres. Dengan cara kita datang ke majelis salawat agar pikiran kita yang stres hilang nanti. Masya Allah. Ya. Gitu. Oke. Good. Ibu ini kerap datang tapi pasti stres nih. Oh. Gimana tadi? Tadi baru. Udah. Dia merasa happy. Kamu merasa happy kan, Mas? Iya, Happy kan? Dia bilang saking keluarnya kayak happy tapi nih jalan ini aduh aku nih banget kerja kok. Emang iya, emang kamu cenayang tapi sebenarnya. Apa? Dia jujur. Oh, orang. Tahu aja Aku nih pengen mengabdi. Mengabdi. Pesan terkalah Masya Allah. Oke. Udah 4 tahun. Wah, Iya. tahu ini. 4 tahun ini. Pencapaian dulu. Katanya pencapaian. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Nabila. Kira-kira gimana cara kita berpikir positif walaupun kita memiliki atau terindikasi gejala gangguan mental?
gaspol. Cara terakhir. Lah, bener. Kalau misalnya kita udah melakukan hal-hal yang kita inginkan, terus udah melakukan hal-hal yang menyenangkan, terus berpikiran positif, terus melakukan penerimaan diri, terus mengurangi hal-hal yang kurang bagus dan menambah hal-hal yang baik ya Mas ya. Nah seperti itu, terus udah mengunjungi majelis taklim, majelis sholawat dan Apa video mas? nah itu terus masih merasa kayak ada penolakan dalam diri atau ternyata belum puas atau belum merasa lebih baik, maka hal yang terakhir kita lakukan adalah pergi ke selain psikolog kemarin ada 3 Mbak. Psikiater satu lagi konselor. Nah, jadi kalau emang sudah upaya yang sudah kalian lakukan itu belum berhasil, maka sepertinya perlu yang namanya tenaga profesional. Lagi-lagi itu yang bilang itu udah sebagai tujuan terakhir, rujukan terakhir. Kalau emang bisa, nah setelah itu nanti akan diberikan treatment yang kalian butuhkan. Mungkin yang kecemasan nanti akan dilakukan treatment apa, mungkin nanti yang depresi akan dilakukan hipnoterapi dan sebagainya gitu. Nah, oke. Maka dari itu sebagai pelajar nih, kalian masih SMA kelas 10 baru masuk banget. Kira-kira tanggung jawab kalian dalam menjaga mental kalian untuk tetap sehat? Ada yang tahu? Makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi kita kemarin sudah dibahas loh. Ayo. Main apa? Main. Ya mungkin itu bisa jadi coping atau pelarian bisa. Tapi kalau misalnya kebanyakan lupa waktu gimana Mas? Gimana kalau kebanyakan lupa waktu? Iya. Jadi nggak ada main secukupnya lawan. Cuma saya sekali suruh. Oke, jadi jangan selalu begadang ya. Terus apa lagi? Tanggung jawab kamu untuk menjaga mental kamu untuk tetap sehat. Main juga, saya tuh suka main lagi. Main apa? Ya. Baik. Renang. Nah, berarti melakukan hobi. Ya. Kamu Berbagi masalah sama orang terdekat. ntar berbagi masalah sharing ya. Melakukan hobinya apa Mbak? Baca. Ditemenin loh, pintar. Justru membaca sendiri Bu. Pakai terus mental terus banget. Alatnya apa? Pak ada yang tarik bener. Aku juga hobi bu. Iya Mbak. Saya hobi saya itu Sholawat. job bu. Main kabelnya sama sound system. Itu. Ya. Soalnya kadang kan Bu. Kemarin mau coba makan di masjid, tuh saya yang nyanyi. Oke teman-teman, jadi mungkin karena tinggal di rumah waktu sangat terbatas sekali, banyak banget yang mau ibu sharing ke kalian. Jadi tadi gimana cara kita melakukan pemikiran positif terhadap gangguan mental? Yang pertama dari mbaknya itu ada berpikiran positif ya, positif thinking ya, jangan kebanyakan negatif nanti stres. Terus banyak psikolog boleh, psikiater atau konselor boleh sebagai media sharing. Terus kamu apa tadi? Melakukan hobi, kesenangan, healing, jalan-jalan boleh. Apa? Beradaptasi dengan apa? Iya, benar. Kamu Apa? menjadi sholawat ya? Iya. Menghadiri tempat-tempat yang mungkin banyak manfaatnya. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, dan penanganannya juga kalian sudah tahu, sudah disebutkan. Jadi harapan Mbak nanti ketika kalian kira-kira masih ada yang ingat nggak gejalanya? Gejala waktu kena gangguan mental yang bisa kita indikasi dari awal. Kalau setahu ini dari kelas 8 Bu. Serius dulu Mas, kasihan dulu. Saya dulu kelas berapa itu gini bu. Memulai cerita Bu biasa. Kadang ngomong-ngomong sendiri ya. Jangan lain. Kadang Wes tak tahu juga apa teriak sendiri kayak nggak cepat lah. Wes pokoknya mentalnya nganu Bu. Self talking itu namanya, ngomong sendiri. Ya, saya juga sering ngomong sendiri. Tapi Kan ngambil belajar. Iya. Kan ditemenin dan ngomong sendiri. belum ditemenin malah Ini mau bunuh orang kaya bu. Udah. Tahu ya. Ini pemikirannya itu nggak bisa dipikir sama orang Saya- normal Bu ini. Saya itu Ya, kadang rata-rata. kalau sepi ada wah berat cepat belum pernah ditanyain sehat alhamdulillah.
mental illness. Banyak pikiran. Itu kan faktor penyebab ya. Oh, jalan nih. Gejalanya. Kalau naik kolam nih kok banyak pikiran naik kolam. Nah, Jalan tuh. Oke, lanjut. Jalannya itu begadang gue nggak bisa tidur. Iya, insomnia benar. Lanjut. Gejala ingat gak? Sering sendiri. Ya, menyendiri, ansosial, benar menarik diri. Oke. Cemas, benar. Woi. Kamu kemarin tuh nggak datang tadi? Datang, ayo. Pasti ingat lah satu minimal gejalanya apa? Oh iya bu. Tiga single di Surat takut. Takut itu normal ya, takut itu normal. Cuman kalau takut, banget beneran bos. jangan gitu. Tahu mobil ada ke kamar masuk. Gak boleh itu satu bully nanti dia bisa. Enggak, nanti orang beneran. Oke, apa? Gejalanya apa? Klasik mah. Benar, sedih berlebihan. Sedih itu wajar, tapi kalau berlebihan dan berlarut-larut itu agak Oke. Kamu kayaknya perlu konseling. Jadi perlu banget sih. Oke, kita konseling. Tapi Ada bu. Telepon dulu. Gaya Kita konseling. Ada ya gaya. Oke. Jadi kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? harus happy. Ini menghilangkan pikiran yang negatif. Satu orang dong yang mana? Belum. Oh kesimpulannya. Kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini kita haruslah berpikir positif dan pikiran negatif itu dihilangkan. Mantap. Normal. Guys, Mau lucu lu. Pintar banget. Ya. Ini bagus banget, maksudnya pendalamannya itu luar biasa sih. Gimana udah kitanya udah sunah. Sudah sangat jenius ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kesimpulannya Mas Gaza. Oke, sedikit menambahi dari Mas Gaza bilang tadi, ya emang kita harus berpikiran positif dan menerima serta beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi terhadap kita. Gitu. Terus kemudian jikalau nanti kalau misalnya kalian memerlukan yang namanya bantuan profesional, kalau misalnya sudah merasakan hal-hal yang sudah kita ungkapkan tadi, maka yang kalian harus datangi adalah yang pertama guru BK dulu. Kalau guru BK-nya sudah ngomong ini, terus kalian sudah melakukan konseling, terus kalian belum merasa lebih baik, maka nanti bilang aja langsung ke guru BK-nya biar nanti ke arah yang lebih profesional. Jadi jangan disia-siain guru BK-nya itu pertolongan pertama kalau kalian merasa sedih di sini. Gitu. Yang memahami soal konseling di sini adalah guru BK. Itu nah. Jadi makanya sedih sekali kemarin itu sempat bertanya kepada Bu Indah kalau ternyata anak-anak di sini tuh sedikit kesadaran untuk mengunjungi BK, ruang BK itu sedikit sekali kesadaran karena mindset mereka adalah orang yang di BK itu adalah orang-orang yang memiliki masalah gitu. Padahal kalau kita cuma sharing-sharing doang ya nggak apa-apa ke BK cerita sama Bu Indah gitu ya. Oke, mungkin nah ini Mbak mau kasih ada semacam evaluasi, lembar evaluasi yang harus kalian isi untuk pertemuan hari ini ya. Ada bawa pulpen semua nggak sih? Ya udah kita balik ke kelas aja sekarang nggak mau ngambil itu. Oke, gitu dulu aja. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak waktunya dalam kesempatan kita yang sangat sebentar ini sudah mau berbagi pandangan dan pendapat terhadap ibu. Jadi kan BK nggak semenyeramkan yang kalian kira loh. BK itu kan bikin nyaman, bikin bahagia gitu loh, bawa kebahagiaan, bawa kenyamanan gitu. Oke, sudah teman-teman, terima kasih banyak kesempatannya hari ini. Kita tutup untuk sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum tutupnya, tadi kita sudah buka dengan doa, nanti kita tutup juga dengan doa. Mari kita tutup berdoa. Punya teman-teman, silakan ini balik ke kelas masing-masing. Oke, saya juga mau balik ke kelas. Ya udah ngomong dewi deh. Oke. Alhamdulillah. Jangan kita mau cerita ya ngomong dewi. Ya.